sahabat Citanala, kembali lagi bersama saya Deskira Sahnas di program OBS, Obrolan Bersama Citanala. Hari ini kita akan bahas soal osteoporosis alias tulang kropos, penyakit yang sering datang diam-diam tapi bisa berdampak besar. Bersama saya sudah hadir Dr. Denny Firdaus, salah satu dokter spesialis ortopedi yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Citanala. Langsung aja kita sapa dokternya. Hai dokter. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya dok ya. Sehat. Pasien rame dok di poli. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu untuk sahabat OBS di rumah dok? Boleh. Ya. Halo sahabat OBS, perkenalkan saya Dr. Denny, spesialis ortopedi di Rumah Sakit Citanala, Tangerang. Oke, dokter spesialis ortopedi ya dok? Iya, betul. Waktu itu kenapa dok waktu kuliah pengen banget ambil spesialis ortopedi? Ini kan bahasnya tentang tulang ya dok ya? Iya. Ya lebih menarik aja. Tentang kasus-kasus tulang itu lebih menarik untuk saya dibandingkan. Intinya sih dasarnya karena saya memang suka tindakan bedah, Tindakan bedah ya? tapi spesifiknya itu kasus bedahnya yang saya suka itu ortopedi. Itu tentang bahasnya tentang tulang ya dok? Enggak cuma tulang sih kalau ortopedi. Ortopedi itu semua dari otot, saraf, tulang, semua jaringan ikat juga. Berhubungan dengan saraf juga ya berarti. Betul. Aku kan orang awam ya. Ya. Jadi mikirnya juga ortopedi, tulang gitu yang ada di kepala aku Iya, tulang. karena kalau di masyarakat awam dokter ortopedi itu pasti identik dengan dokter tulang Iya, ya. Tapi sebenarnya malah kebanyakan selain yang kita tanganin itu malah di luar tulang itu jauh lebih banyak. Oke dok, mungkin boleh dijelasin dulu nih sama sahabat OBS, kan juga banyak masyarakat aku awam yang belum tahu apa sih osteoporosis itu dok. Osteoporosis itu sendiri merupakan penyakit metabolik tulang. Itu ditandai biasanya dengan menurunnya densitas mineral dari tulang sehingga menyebabkan tulang itu jadi rapuh dan gampang patah. Makanya kita bisa lihat ada beberapa faktor risiko dari osteoporosis itu biasanya pada usia tua atau pada pasien dengan penyakit kronis. Kebanyakan akan datang berobat setelah ada keluhan seperti patah. Jadi misalnya pasien itu hanya duduk atau misalnya bahkan lagi batuk aja dia bisa merasa nyeri pada anggota geraknya. Lalu setelah diperiksa ternyata ada fraktur atau patah tulang. Baru dari situ ketahuan biasanya pasien-pasien dengan Ketika osteoporosis. sudah berobat ke poli ya tuh dok. Ketika sudah ada keluhan Ada sebenarnya. keluhan. Tadi aku juga sempat dengar katanya ini menyerangnya hanya untuk lansia ya. Kalau kayak aku gitu yang masih ABG, kalau kita bilangnya ABG jompo gitu dok. Secara faktor risiko memang benar. Pasien usia tua terutama wanita ya, itu pasti berisiko tinggi untuk terkena osteoporosis. Karena terutama pada pasien yang sudah menopause atau yang sudah tidak menstruasi lagi, biasanya 10 tahun setelah menopause itu kepadatan tulang itu akan berkurang 20% karena kehilangan hormon estrogen. Oh jadi itu benar ya dok ya, kalau perempuan lebih rentang terkena osteoporosis ini. Betul, tapi kalau untuk usia muda juga ada beberapa kasus yang juga pasien itu mengalami osteoporosis. Itu terutama pada pasien dengan gaya hidup yang nggak baik, contohnya itu merokok, alkohol, jarang beraktivitas fisik, jarang terkena paparan sinar matahari, dan juga konsumsi kalsium dan vitamin D-nya kurang, atau juga pada pasien dengan penyakit kronis bawaan seperti defisiensi vitamin D atau defisiensi mineral, atau pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, dan juga pada pasien dengan penggunaan obat-obat kortikosteroid lama. Itu biasanya mempengaruhi kepadatan tulang. Jadi sebelum kita nih pengen tahu apakah kita tulangnya baik-baik aja, itu tanpa harus ada keluhan dulu mau berobat nih, konsultasi ke dokter dulu biar kita tahu nih tulang kita keadaannya sehat atau enggak, itu gimana dok? Sebenarnya sih kalau untuk tindakan preventifnya kita tidak perlu langsung memeriksakan ke dokter ya. Cukup dengan memperbaiki pola hidup aja, seperti tidak usah merokok, tidak minum alkohol, banyak aktivitas fisik, dan juga terkena paparan sinar matahari pagi hari terutama, itu sebenarnya sudah cukup untuk menjaga kualitas tulang kita sendiri. Yang disarankan untuk dilakukan pemeriksaan untuk pencegahan osteoporosis biasanya kita lebih ke pasien-pasien usia tua. Kalau perempuan itu di atas 65 tahun, kalau laki-laki di atas 70 tahun, yang biasanya kita lakukan screening untuk osteoporosis. Tapi kalau untuk usia muda tidak usah screening gitu loh. Screening untuk penanganannya di Rumah Sakit RSUP Dr. Citanala ini, untuk screening itu ada dok?
Kalau untuk screening kebetulan kita masih belum bisa karena kita untuk screening itu sendiri kan ada pemeriksaan namanya bone mineral density ya. Untuk bone mineral density itu untuk mendeteksi kepadatan tulang. Sementara untuk di Rumah Sakit Sita Nala kita belum bisa. Lalu untuk tindakan-tindakan yang tersedia di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ini untuk penanganan osteoporosis itu sendiri bagaimana, Dok? Kalau untuk penanganan osteoporosis itu balik lagi tergantung keluhannya ya. Karena kan rata-rata pasien itu yang datang biasanya ada keluhan entah itu patah tulang atau misalnya nyeri pinggang. Ya, Itu juga biasanya banyak kan keluhan orang pasien tua. osteoporosis ternyata tulangnya itu sendiri juga patah tulang belakangnya. Untuk penanganannya berbagai macam, bisa dengan ada obat-obatan, kita juga ada golongan obat tertentu yang bisa untuk menambah kepadatan tulang. Kalau terjadi patah, kita bisa lakukan operasi Oh, untuk tindakannya memperbaiki operasi. tindakan operasi untuk memperbaiki keluhannya, tergantung keluhannya sebenarnya. Kalau misalnya di tulang belakang juga ada tindakan operasi, itu dari ballooning atau kita pasang implan itu juga bisa. Nah, ini kan banyaknya menyerang lansia kan, Dok. Iya, Kan juga semakin bertambah usia tulang kita juga akan rapuh kan ya, nggak betul. kuat seperti itu. Apakah kalau misalnya kita melakukan operasi nih, banyak lansia di luar sana tuh kayak ketakutannya kayak nanti kalau habis dioperasi malah takutnya tambah parah gitu, Dok. Untuk perbaikannya atau penyembuhannya gitu, Dok. Ini bicara untuk kasus yang patah tulang ya. Iya. Karena kan kalau osteoporosis tanpa patah tulang itu kita tidak perlu operasi sebetulnya, dengan obat-obatan juga bisa. Tapi kalau untuk patah tulang itu memang wajib dioperasi. Yang pertama fraktur itu sendiri merupakan kegawat daruratan ya, patah tulang itu. Itu wajib ditangani dengan menggunakan implan tertentu, karena untuk pasien osteoporosis pun kita nggak bisa melakukan pemasangan sembarangan implan biasa seperti pasien-pasien yang tanpa osteoporosis ya. Dan setelah itu biasanya 2 minggu setelah kita operasi itu kita mulai tata laksana pengobatan untuk osteoporosisnya sendiri. Jadi bukan berarti cuma diperbaiki tulangnya, tapi kita juga perbaikin masa tulangnya itu sendiri untuk mencegah resiko patah berulang di kemudian hari. Gitu. Yang harus melakukan tindakan operasi itu yang benar tulangnya sudah patah ya. Betul. Kalau yang normal nggak harus operasi. Tidak perlu operasi, masih bisa dengan obat-obatan kalau untuk osteoporosis. Tadi kan juga aku dengar katanya tulang itu bagus kalau dikasih vitamin D ya, Dok ya. Katanya sinar matahari pagi itu baik ya untuk tubuh kita. Dan waktu berjemur yang baik itu jam berapa, Dok? Kalau waktu yang baik untuk berjemur itu vitamin D itu sendiri sebenarnya berfungsi untuk memproses kalsium ke dalam tulang ya. Yang terbaik sendiri itu adalah pagi hari, terutama sinar UVB sebenarnya namanya. Sinar UVB. Itu berfungsi untuk memproses vitamin D sehingga meningkatkan kadar kalsium dalam tulang. Untuk jamnya sendiri di bawah jam 10 biasanya itu cukup. Berjemur 10 sampai 15 menit sehari, 2 sampai 3 kali seminggu itu udah cukup untuk usia-usia 10 muda ya. sampai 15 menit aja ya. Betul. Nggak perlu sampai berjam-jam ya, Dok. Nggak perlu gosong nanti. Iya, saya kayak berdiri panas juga nih. Iya. Tapi emang baik ya, itu sinar UVB-nya itu yang bagus Iya, untuk tulang. itu yang bagus untuk tulang. Jadi untuk usia-usia muda itu bisa mencegah osteoporosis di saat tua gitu. Di saat Mungkin tua. pasti akan osteoporosis tapi bisa memperlambat gitu maksudnya. Osteoporosis. Ada juga aku dengernya tuh pernah denger kayak pengapuran. Itu sama apa enggak, Dok? Beda. Kalau Oh, pengapuran itu osteoartritis namanya. Oh. Itu di sendi, bukan gangguan di tulang. Dokter pernah nemu nggak sih pasien yang kayaknya sehat-sehat aja tapi tiba-tiba tulangnya patah gara-gara osteoporosis ini? Banyak. Karena hampir semua pasien osteoporosis itu pasti kita bertemu dengan karena sudah ada keluhannya. Jadi semua pasien itu rata-rata mereka tidak mengetahui kalau mereka memiliki osteoporosis. Benar. Tapi datang misalnya pasien terpleset, jatuh dengan posisi menumpuk, cuma di rumah dengan jatuh yang ringan aja, tiba-tiba tangannya nyeri. Setelah kita lakukan pemeriksaan di rumah sakit dengan ronsen, itu kelihatan dari ronsen pun sebenarnya kita bisa melihat densitas tulang dari pasien itu, mana yang osteoporosis, mana yang tulang normal gitu. Jadi baru ketahuannya setelah itu. Karena dia baru ada gejala ya. Betul. Jadi biasanya setelah itu kalau kita tahu pasien itu ada resiko, makanya kita lakukan langsung pemeriksaan bone mineral density itu tadi. Karena kita dengan bone mineral density kita juga bisa mengevaluasi hasil pengobatan dari osteoporosis kita. Nanti akan ketahuan gitu ada berapa persen
kepadatan tulangnya sebelum diobatin dengan sesudah diobatin itu nanti akan ketahuan. Ada alatnya untuk mengetahui kepadatan Itu tulang. kayak radiologi pemeriksaan ronsen tapi dia bisa menentukan kepadatan tulang. Keren ya. Kalau untuk ini dok, tadi kan aku juga dengar ya kata dokter harus lansia kan dengan osteoporosis ini. Gejalanya kan tanpa gejala, dia tiba-tiba datang kan udah tiba-tiba karena ada keluhannya nyeri. Kebanyakan keluhannya karena patah, tapi biasanya sebenarnya osteoporosis itu gejala awalnya itu malah nyeri. Ya, saya mungkin juga sahabat OBS pengen tahu dok, gejalanya itu apa aja selain nyeri dok? Kalau untuk osteoporosisnya sendiri yang tanpa adanya patah tulang, itu biasanya cuma nyeri aja, nggak ada keluhan yang lain. Nggak ada. Jadi makanya yang bisa disebut dia silent disease karena memang kita nggak tahu gitu loh. Disease ya, karena penyakit itu. ini karena memang kita nggak tahu pasien tua itu apakah dia osteoporosis atau enggak karena dari secara klinis kita nggak bisa lihat. Kecuali kalau pasiennya punya inisiatif sendiri melakukan pemeriksaan karena mungkin dia khawatir karena umurnya yang seperti saya bilang tadi, perempuan di atas 65 tahun resiko osteoporosisnya meningkat. Karena dia takut akhirnya dengan kesadaran diri memeriksakan diri baru bisa ketahuan. Saya juga mau yang inisiatif seperti itulah biar ketahuan jadi segera ditindak ya dok ya. Iya, jadi kalau nggak diobatin dan dicegah, kalau nggak diobatin gitu bahaya nggak dok untuk tulang? Bahaya karena tulang jadi gampang patah. Jadi bahkan ada beberapa kasus yang dia nggak jatuh, cuma dari saat duduk akan berdiri itu bisa patah tulangnya. Karena tulangnya itu keropos ya. Iya, karena terlalu keropos. Kalau misalkan nih dokter, ada nggak tips untuk sahabat OBS untuk menjaga tulang agar tetap sehat dan tidak mudah keropos gitu dok? Kalau yang tadi itu saya bilang sesuai dengan ininya, saat usia masih muda dan aktif produktif seperti ini. Seperti kita ya dok. Gaya hidup, terutama yang paling penting itu gaya hidup, karena itu akan sangat mempengaruhi nanti di saat tua ya, yaitu konsumsi alkohol dan rokok di stop, terus aktivitas fisiknya diperbanyak, jadi jangan cuma duduk di ruangan main handphone, sosmed gitu, lebih banyak aktivitas ruangan seperti jalan, jogging, lari, karena kalau untuk usia muda itu masih aman untuk melakukan olahraga tersebut karena memang persendiannya masih bagus, kekuatan tulangnya masih bagus. Dengan beraktivitas fisik itu akan meningkatkan kepadatan tulang. Kemudian terkena tadi sinar matahari pagi, sering berjemur pagi, itu juga membantu untuk mencegah osteoporosis nanti saat usia tua. Memang efeknya nggak akan terasa saat ini, tapi itu nanti akan investasi jangka panjang lah untuk badan. Kalau di luar sana juga banyak dok susu minuman gitu untuk kesehatan tulang. Itu sebenarnya emang membantu untuk tulang tetap kuat dan sehat, apa hanya sekedar iklan aja gitu dok? Kalau susu mungkin ada beberapa yang memang membantu, tapi kita nggak pernah terlalu memfokuskan ke sana ya, karena dengan gaya hidup aja dan dengan misalnya aktivitas fisik, dengan berjemur matahari itu sebenarnya udah cukup gitu, tanpa harus ada suplemen tambahan. Tapi sebenarnya namanya suplemen itu juga mungkin bisa membantu ya untuk meningkatkan kepadatan tulangnya sendiri. Oke baik. Dok, jika mungkin nih ada sahabat OBS di rumah yang ingin konsultasi dengan dokter masalah osteoporosis ini, dok, bisa dijumpai pada hari apa aja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ini, dok? Oh boleh, kalau pada sahabat OBS yang ingin berkonsultasi ataupun ingin melakukan pemeriksaan, screening atau apapun itu, atau ada keluhan, bisa datang ke RSUP Dr. Sita Nala setiap hari Senin, Selasa, dan hari Kamis. Selasa dan hari Kamis langsung ketemu dokter Denny ya? Ya betul. Oke, makasih ya dok udah sempetin hadir di OBS Podcast walaupun singkat pembicaraan kita, semoga bisa bermanfaat ya dok ya. Terima kasih ya dokter. Oke, nah itu dia obrolan kita hari ini soal osteoporosis alias tulang keropos. Intinya jangan tunggu jatuh dulu baru sadar tulang kita rapuh ya. Yuk mulai jaga tulang dari sekarang, makan sehat dan aktif bergerak, dan jangan lupa periksa ke dokter. Jangan lupa untuk tetap mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share di channel YouTube kami di bawah sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sita Nala melesat menuju Indonesia Emas 2045.